Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ila darati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatil muqarrabin wa rabbana min syaitanir Subhanallah wa hadza kitab ala kulli ayatin salihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, taraktum fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang jika kalian berpedoman kepada dua pusaka tersebut, niscaya tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barakah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kali subuh ini kita akan melihat bab pembahasan berikutnya, bab yang kelima pada kitab yang ketiga. Kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, bab yang kelima. Babun tarahal imami al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabira ma indahum minal ilmi. Bab yang membahas bolehnya bagi seorang imam mengajukan pertanyaan ala ashabih kepada para sahabatnya. Ini yang dimaksud dengan kata imam di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan kata sahabat di sini adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam pengajarannya, dalam penjelasannya kepada para sahabat, sering sekali
Rasulullah SAW kemudian mengajukan soalan-soalan dengan tujuan untuk menguji sejauh mana pemahaman para sahabat terhadap materi Islam atau terhadap materi dakwah yang baru saja atau yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah terkadang Rasulullah SAW tarahal imam al-mas'alata, beliau mengajukan pertanyaan ala ashabih kepada para sahabatnya dengan tujuan liyakhtabira ma indahum minal ilmi, untuk menguji sejauh mana pemahaman mereka terhadap ilmu keislaman yang telah atau yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebab itulah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua pertanyaan itu bersifat buruk ya. Bahkan Imam Malik pernah berkata, bagusnya pertanyaan, husnus su'al fasulusun minal ilmi. Baiknya pertanyaan, bagusnya pertanyaan seseorang itu menunjukkan dia telah menguasai sepertiga daripada ilmu. 2/3-nya yang lain melalui belajar, 2/3-nya yang lain mulai membaca, menganalisa dan memberikan pendapat-pendapat yang kritis. Sedangkan sepertiganya, kata Imam Malik, itu sumber daripada ilmu berasal dari pertanyaan yang baik. Nah, sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, larangan untuk banyak bertanya ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengkritik keras Bani Israel yang terus bertanya pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Terus bertanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, coba tanya sama Tuhanmu, sapi yang model apa yang diminta untuk disembelih. Setelah dijawab, tanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sapi warna apa yang diperintahkan sama Allah untuk disembelih. Setelah dijawab sama Allah, tanya lagi ya. Akhirnya di dalam akhir ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sembelih yang penting, jangan banyak tanya. Nyaris saja karena mereka banyak tanya seperti itu, mereka tidak lagi sanggup untuk melaksanakannya. Karena kalau tidak ditanya Bapak Ibu, sejatinya Bani Israel itu bebas memilih jenis sapi apapun, warna apapun. Sapi itu dipakai untuk membajak sawah atau tidak membajak sawah, sama-sama boleh disembelih. Tapi karena sudah ditanya, Allah sudah menurunkan jawaban, maka tidak boleh sapi disembelih kecuali yang sesuai dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya sebelumnya boleh warna apapun, tapi setelah ditanya qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, Musa tanyakan kepada Tuhanmu, warna apa sapi yang harus kami sembelih? Qala innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Sapi yang disembelih itu warnanya kuning, yang mengenakkan mata waktu dipandang ya, istilah kita sekarang eye catching ya, enak dipandang sama mata. Akhirnya Bapak Ibu, sapi warna hitam tidak boleh lagi disembelih. Nah, syukurnya kita orang Aceh tidak banyak tanya maka boleh sapi warna hitam ya. Kalau enggak, panitia kurban besok hari itu repotnya setengah mati, harus cari sapi yang berwarna kuning ya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf misalnya ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak tanya. Kalau kalian diberikan jawaban nanti membuat kalian rumit.
yang membuat kalian repot. Atau misalnya sabda Rasulullah SAW sendiri dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Ya, sungguh yang menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kalian, salah satunya kata Rasulullah, kasratu masailihim, terlalu banyak tanya. Nah, sebab itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahihul Bukhari, beliau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam agama kita boleh diklasifikasi ke dalam 3 kategori. Al-as'ilah tungkasimu atau tangkasimu ala salasati aksamin, kata beliau. Yang pertama ada model jenis pertanyaan yang baik untuk kemudian dijawab. Al-jahilu, ya, pertanyaannya orang yang enggak paham. Mimman faradallahu fi hadzal din, terhadap hal-hal yang fardu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita di dalam agama. Ada orang Bapak Ibu tidak paham mengenai sholat misalnya, tidak paham mengenai wudu misalnya, tidak paham dia bagaimana cara berbakti kepada orang tua misalnya, tidak paham dia bagaimana cara mengerjakan ibadah haji. Maka pada saat itu pertanyaan ini masih masuk ke dalam kategori baik, dan memang pada saat itu kita harus bertanya. Kalaulah kita tidak bertanya, maka khawatir kemudian kita akan sesat dalam menjalankan ibadah atau tidak sesuai dengan tuntunan dalam menjalankan amal soleh. Ya, jadi kalau dalam hal yang pertama ini al-jahil, tidak tahu kita Bapak Ibu tentang hal-hal yang telah difardukan oleh Allah di dalam agama, maka pada saat itu kita boleh bertanya ya kepada orang alim. Berlaku ayat Allah, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya, banyaklah kalian bertanya kepada ahlu dzikri, kepada orang yang punya pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, jika kita tidak mengetahuinya. Yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, as-su'al anit tafaqquh fid dini fahasbuh, la as-su'al anit tafaqquh fid din la li al-amali fahasbuh. Pertanyaan yang diajukan seseorang untuk menguji pemahaman seseorang itu di dalam agama. Apakah dia benar-benar tafakuh, apakah dia paham, apakah dia tidak paham dalam beragama. Nah, ini banyak juga yang bertanya seperti itu. Dan ini masih dalam rangka pertanyaan-pertanyaan yang baik. As-su'al anit tafakuh fid din la lil amali fahasbuh. Terkadang kita bertanya kepada seseorang itu Bapak Ibu bukan jawabannya untuk kita amalkan, tetapi kita ingin tahu di dalam agama pandangannya seperti apa. Atau juga masuk ke dalam kategori ini pertanyaan seorang guru kepada muridnya untuk menguji tingkat pemahaman murid tersebut. Nah, ini sering Bapak Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dan ditanya sering. Para sahabat datang kepada Rasulullah, fa akhbirni anil Islam, ya Rasulullah, beritahu saya apa itu Islam. Ara'aita idza shallaitul maktubat, bagaimana pandanganmu kalau saya hanya salat yang wajib saja, wa sumtu ramadan, puasa yang Ramadan saja, wa ahlaltul halala, saya menghalalkan yang halal saja, wa ahramtul harama, dan saya mengharamkan semua yang diharamkan sama Allah. Adkhulul jannata bidzalik, apakah saya masuk surga dengan itu? Ya, Rasulullah menjawab, na'am. Sadaqta in aflahta, kamu akan benar, ya, kamu akan beruntung jika kamu benar. Atau misalnya para sahabat bertanya, contoh pada pertemuan yang lalu, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat?
ya. Itu pertanyaan untuk bertafakuh ya, agar mereka paham, bukan hanya sekedar untuk diamalkan, tapi lebih kepada orientasinya mencari pemahaman. Dijawab sama Rasulullah, idza du'iyatil amanah, jika amanah mulai disia-siakan, wa kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan. Dijawab lagi sama Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah, jika satu urusan diberikan bukan kepada ahlinya, maka tunggu datangnya hari kiamat. Atau sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah yang bertanya kepada para sahabat. Yaitu banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah bertanya kepada sahabat untuk menguji tingkat pemahaman mereka terhadap materi dakwah yang baru saja disampaikan oleh Rasulullah. Terkadang Bapak Ibu para sahabat menjawab pertanyaan tersebut, dan terkadang Rasulullah SAW sebagai bentuk ta'diban li Rasulillah, untuk bentuk sikap hormat mereka, adab mereka kepada Rasulullah, mereka tidak menjawab. Contoh, satu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, ya, dalam hadis itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahu enggak kalian siapa yang bangkrut, siapa orang yang merugi? Maka para sahabat pada saat itu menjawab pertanyaannya Rasulullah SAW, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Ya Rasulullah, sepengetahuan kami orang yang bangkrut, orang yang merugi, orang yang enggak punya dinar, orang yang enggak punya dirham, bahkan orang yang tidak punya harta benda sama sekali. Baru kemudian oleh Rasulullah SAW jawaban itu dikoreksi, diluruskan. Al-muflisu fi dinina, adapun orang yang bangkrut dalam agama kami bukanlah seperti yang kalian jawab, tapi al-muflisu fi dinina, atau orang bangkrut, orang yang merugi di dalam agama kita adalah may ya'tiya yaumal qiyamati bisalatin wa saumin wa zakatin, seseorang yang waktu dalam kehidupan dunianya banyak mengerjakan salat, puasa dan zakat, kemudian pada hari kiamat dia juga di dunia dulu qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa aqala mala hadza wa safaka dima'u hadza, tetapi dia waktu di dunia selain rajin sholat, rajin puasa, rajin bayar zakat, tapi juga senang ngomongin orang, senang menfitnah orang, senang makan harta orang secara batil, senang menumpahkan darah orang lain. Nah, di situ Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, ya. Bagaimana terjadinya dialog itu? Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan, ya, kepada para sahabatnya, dan pertanyaannya Rasulullah SAW itu dijawab oleh sahabat Rasulullah SAW, meskipun menurut Nabi kemudian jawabannya itu kurang tepat. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seringnya para sahabat kalau ditanya oleh Rasulullah, mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih paham. Contoh, dalam salah satu perjalanan berulang kali Nabi Muhammad SAW memanggil Muaz, ya Muaz, wahai Muaz bin Jabal. Dijawab sama Muaz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, ya siap. Ada apa wahai Rasulullah? Diam Rasulullah. Fasakata fatarakahu fasakata wasara sa'ah. Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad seolah-olah tak menghiraukan lagi Muaz setelah dia panggil nama Muaz, dan kemudian berlalulah beberapa saat. Beberapa saat kemudian oleh Rasulullah diteriakin kembali, ya Muaz, Muaz,
Kembali Muaz menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ada apa wahai Rasulullah? Saya siap untuk melayani dirimu. Ya, diam lagi Rasulullah. Summa tarakahu, dibiarkan Muaz seperti itu sampai diulang 3 kali sama Rasulullah. Di kali yang ketiga kembali Rasulullah bertanya, ya Muaz, Muaz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ada apa wahai Rasulullah? Maka baru kali ketiga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadri ma haqqullahu 'alal ibad? Apakah kamu tahu haknya Allah kepada seorang hamba? Nah, Bapak Ibu, di saat itu Muaz bin Jabal, kata para ulama, kemungkinan besar tahu. Dan tidak mungkin seorang Muaz yang termasuk salah seorang dari ahli fikihnya para sahabat Rasulullah tidak tahu jawabannya. Tapi bentuk adabnya Muaz kepada Rasulullah, pada saat itu Muaz bin Jabal menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa haknya Allah kepada seorang hamba. Maka dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian, haqqullahu 'alal ibad, haknya Allah kepada seorang hamba, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Seorang hamba itu wajib menyembah Allah semata dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan zat-zat yang lain. Padahal pada saat itu Muaz bin Jabal tahu jawabannya, tapi bentuk adabnya mereka kepada Rasulullah, maka kadang-kadang para sahabat tidak menjawab. Contoh Bapak Ibu yang lebih konkret, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di Arafah saat haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat di suatu tempat di padang Arafah. Beliau naik ke atas ontanya dan memberikan khutbah. Sebagian riwayat mengatakan itu lokasinya di daerah Masjid Namirah sekarang. Sebagian riwayat yang lain mengatakan itu lokasinya di Jabal Rahmah. Ya, maka banyak orang Bapak Ibu kalau di Arafah sekarang incarnya Jabal Rahmah. Alasannya dulu Rasulullah waktu wukuf, ya salah satu tempat yang tempat yang lama tempat Rasulullah wukuf itu di Jabal Rahmah. Sebagian yang lain mencari di daerah Masjid Namirah. Tapi Masjid Namirah itu tidak seluruhnya bahagian dari Arafah. 4 saf pertama saja itu bahagian Arafah. 4 saf belakang, saf ke-5, saf ke-6, saf ke-7 dan seterusnya itu sudah masuk bahagian Musdalifah. Bagi orang yang wukuf di saf 1 sampai saf ke-4, dia sah wukufnya telah di padang Arafah. Tapi kalau wukufnya di saf ke-5, 6, itu di luar batas tanah Arafah. Nah, di situ Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berkhutbah di padang Arafah, ya sebab itu khatib setelah sholat sunnah menyampaikan khutbah sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di padang Arafah. Itu panjang sekali khutbahnya Rasulullah. An-nasu sawasiyatun ka asnanil musht, la farqa bainal a'rabi wal ajami. Manusia itu di mata Allah sama semuanya, tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non Arab. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna ayu biladin hadza? Apakah kalian tahu ini negeri apa? Apa nama negeri ini? Tidak mungkin para sahabat tidak tahu Bapak Ibu, itu namanya kota Mekah, negeri Mekah. Tapi para sahabat pada saat itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Ditanya lagi sama Rasulullah, atadruna ayyu yaumin hadza? Apakah kalian tahu hari apa ini? Masa sahabat tidak tahu? Itu hari Arafah. Tapi para sahabat karena adabnya kepada Rasulullah kembali menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak sok tahu para sahabat. Ya, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ditanya lagi sama Rasulullah, atadruna ayu syahrin hadza? Apakah kalian tahu ini bulan apa? Dan tidak mungkin juga lah para sahabat tidak tahu itu bulan Zulhijjah tahun 11 Hijriah. Allah wa rasuluhu a'lam. Kembali dijawab sama para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya,
ala wa inna dima'akum, nah, baru kata Rasulullah, ala wa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, kehormatan sesama kalian, haramun, haram sesama kalian, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, wa fi biladikum hadza, dan seperti haramnya negeri Mekah ini, wa fi syahrikum hadza, dan seperti haramnya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu Bapak Ibu termasuk salah satu Ashhurul Hurum. Ya, ada 4 bulan haram, ya salah satunya bulan Zulhijjah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan, diantaranya bulan haram, salah satunya bulan Zulhijjah. Masa para sahabat tidak tahu? Tapi itu dimaknai oleh para ulama bentuk adabnya, ya, para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Maka Bapak Ibu, di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia itu bagus sekali dialog itu, meskipun itu maksudnya dalam bahasa tasawuf namanya apa itu ya, hadis irfani. Ya, terjadi peristiwa di mana Imam Al-Ghazali bertemu dengan Rasulullah. Imam Al-Ghazali kan hidup 400 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, maka itu namanya dialog imajiner, ya. Irfani itu imajiner, ya. Terjadi di dalam mimpinya Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam mimpinya Imam Al-Ghazali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bertemu dengan Nabiullah Musa. Jadi di dalam mimpi itu ternyata Nabiullah Musa protes kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah, nah ini cerita ada di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia karangan Imam Yusuf An-Nabhani. Karena Rasulullah pernah bilang, ya pernah ngomong, al ulama fi ummati kal anbiya'i min bani Israil. Ulama di tengah umatku itu sama seperti nabi dari kalangan Bani Israel. Lah, marahlah Nabiullah Musa. Masa kamu persamakan nabinya Bani Israel dengan ulamanya umat Muhammad? Tidak sama, kata Nabiullah Musa. Mana buktinya? Apa yang kau ucapkan Muhammad, kalau ulama umatmu itu sama seperti nabi dari Bani Israel? Maka Rasulullah panggil Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali itu dipanggil. Nah, ini buktinya, coba tanya sama dia. Masmuk, ya, Nabiullah Musa tanya kepada Imam Al-Ghazali, siapa namamu? Maka dijawab sama Imam Al-Ghazali, ismi, nama saya Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Nah, dijawab seperti itu. Protes lagi Nabiullah Musa, saya cuma tanya nama kamu, kenapa kamu sebut kunyah? Kunyah itu Pak Abu Hamid, ya, kayak orang Aceh Bapak Yahti Muhammad, ya, itu kunyah namanya, ya. Kalau orang Takengon misalnya Aman Zaki, ya, karena dia punya anak pertama Zaki, ya, dia disebut Aman Zaki, ya. Nah, itu kunyah, bahasa Arabnya kunyah. Abu Hamid, kan saya cuma tanya nama kamu, buat apa kamu sebut kunyah? Buat apa kamu sebut bin-binnya lagi? Ya kan disebut Muhammad bin Muhammad, nama bapaknya, nama kakeknya, bahkan nama datuknya, nama kampungnya Atus, itu kampung kelahiran Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali, laqab beliau juga disebut, mazhab beliau juga disebut Syafi'i. Al-Ghazali, saya cuma tanya namamu, kenapa kamu jawab yang lain? Bin-binnya kamu jawab, lakabnya kamu jawab, gelar kamu jawab, mazhab kamu juga kamu jawab. Nah, di situ Bapak Ibu yang menarik, di dalam dialog imajiner itu Imam Al-Ghazali kemudian bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah senyum-senyum aja itu. Ya, Imam Al-Ghazali bertanya, ya Rasulullah, ajib am ata'addab? Ya Rasulullah, saya jawab pertanyaannya Musa atau saya beradab? Ya, karena Nabiullah Musa adalah seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Minta izin dulu pamit Imam Al-Ghazali. Kalau kita kan Pak, sebelum habis pertanyaan udah kita jawab dulu itu. Tapi Imam Al-Ghazali bertanya dulu kepada Rasulullah, ajib am ata'addab? Saya jawab Rasulullah atau saya beradab sama Nabiullah Musa?
Maka diperintah kemudian sama Rasulullah, ajib, jawab pertanyaannya Musa. Kenapa kamu jawab embel-embel namamu itu? Ya, maka dijawablah kemudian oleh oleh Imam Al-Ghazali, ya Nabi Allah, Nabi Musa, saya lebih mending, itu masih relevan nama semua, meskipun nama bapak saya, nama kakek saya, nama lengkap saya, tapi itu masih dalam rangka nama yang diberikan kepada saya daripada dirimu. Dulu pada saat Allah Subhanahu wa taala bertanya, kamu jawab yang enggak ada relevansinya dengan pertanyaan itu. Jadi di dalam surat Toha, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada Nabiullah Musa sebelum dia diperintah berdakwah kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabiullah Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Jadi Nabiullah Musa di tangan kanannya itu pakai tongkat, Pak. Kemana-mana pakai tongkat. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Nabiullah Musa jawabnya entah kemana-mana. Qala hiya asaya. Itu masih relevan. Yang di tangan kanan ini adalah tongkat saya. Qala hiya asaya atawakka'u biha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Atawakka'u fiha itu sudah fungsi tongkat, bukan lagi apa yang ditanya. Tongkat ini saya pakai untuk bertumpu waktu jalan. Ya, atawakka'u fiha wa ahushu biha ala ghanami, dan saya pakai untuk menghalau hewan ternak domba yang saya pelihara. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan pada tongkat ini masih banyak fungsi-fungsi yang lain yang enggak mungkin saya sebut satu persatu. Jadi dibalas sama Imam Al-Ghazali. Nah, ini Bapak Ibu cara menjawabnya para ulama, cara menjawabnya para sahabat ketika ditanya oleh Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada pertanyaan yang dilarang bagi kita untuk kita bertanya, banyak bertanya. As-su'al la yuhibbuhullah, pertanyaan yang enggak disenangi sama Allah, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang enggak bermanfaat, yaitu yang turun, sebab turun ayat tadi Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Itu ada asbabun nuzulnya. Jadi waktu di Arafah, Rasulullah SAW tadi sedang memberikan khutbah Arafah yang panjang lebar itu. Tiba-tiba khutbahnya Nabi Muhammad ini diinterupsi oleh seorang sahabat, ya, diinterupsi sama sahabat Nabi. Dia bertanya, kan Rasulullah bilang dalam khutbah itu, Rasulullah bilang seperti ini, ya ayyuhan nas innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Bangun seorang sahabat namanya Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Bangun dia. Kemudian dia bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah haji itu wajibnya setiap tahun wahai Rasulullah? Itu kan pertanyaan kalau dijawab nanti buat repot. Ya, maka Rasulullah diam lama itu Bapak Ibu. Dalam riwayat hadis, fatata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, beliau menundukkan kepalanya seolah-olah menunggu bimbingan wahyu dari Allah. Setelah sekian lama beliau kembali bangun, mengangkat kepalanya, dan beliau jawab, lau kuntu na'am, seandainya saya katakan iya hari ini, lawajabat, maka menjadi wajiblah kalian berhaji setiap tahun seperti kita puasa Ramadan, Pak. Wala mastata'tum, dan kalian pasti tidak akan sanggup mengerjakan ibadah haji setiap tahun. Nah, setelah Rasulullah jawab seperti itu, turun ayat Al-Quran tadi, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya, janganlah kamu banyak tanya, intu bedalakum tasukum, yang kalau nanti diberikan jawaban justru akan buat kalian repot. Itu Pak, seandainya Rasulullah hari itu jawab ya haji setiap tahun, kayak mana Pak? Kayak mana kita ini kan repotnya setengah mati, ya nggak bisa nabung Pak. Tiap tahun habis untuk naik haji kita itu, ya. Alhamdulillah akhirnya tidak diwajibkan oleh Rasulullah setiap tahun ibadah haji. Nah, itu macam-macam jenis pertanyaan yang ada di dalam Islam yang dikategorikan oleh Imam An-Nawawi.
Nah, di dalam bab yang kelima ini Bapak Ibu, Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 62, di mana hadis nomor 62 ini sama riwayatnya, bunyinya, lafadznya dengan hadis nomor 61. Jadi kita bacakan salah satu saja karena sama ya, diriwayatkan dua kali ya. Maka di dalam Sahih Bukhari Bapak Ibu terkadang ada beberapa hadis terulang beberapa kali ya, itu di dalam Sahih Bukhari. Hadis innamal a'malu binniyat nanti diulang lagi di dalam bab berikutnya ya, di dalam bab ibadah hadis itu terulang lagi, padahal itu adalah hadis nomor 1 di dalam Sahih Bukhari. Hadis nomor 62, haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsana Sulaiman, haddatsana Abdullah bin Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Kata Rasulullah dalam hadis ini tamsil, perumpamaan ya. Nabi Muhammad sebagaimana metode Al-Quran itu sering sekali memberikan tamsilan, perumpamaan. Yang begitu juga Rasulullah dalam hadis ini memberikan perumpamaan, inna minasyajari, ada satu jenis pohon. Di antara banyak pohon ada satu jenis pohon ya, inna minasyajari syajaratan, yang mana satu jenis pohon ini la yasqutu waraquha, daunnya itu tidak gampang gugur, tidak gampang jatuh. Wa innaha mathalul muslim, dan ini seperti kaum muslim ya, enggak gampang goyang. Kaum muslim itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti satu pohon ini yang enggak mudah goyang, enggak mudah gugur, mentalnya kuat. Ya, maka Rasulullah bilang dalam hadis yang lain, ajaban li amril muslim, saya kagum sekali dengan dengan perkaranya atau kehidupannya seorang muslim. Jika diberi nikmat dia bersyukur kepada Allah, dengan syukur itu nikmatnya bertambah. Ya, jika dia diberikan musibah dia bersabar, dengan bersabar itu dia dapat pahala, ya kan? Jadi mentalnya itu nggak pernah rugi. Mentalitas kaum muslimin itu dia tidak pernah rugi, memandang segala peristiwa itu dengan positif ya. Itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti satu pohon yang nggak mudah gugur daunnya. Nah, mental Pak ya. Jadi percaya tidak percaya, dalam kehidupan ini yang sangat menentukan, yang paling menentukan hidup kita bahagia, hidup kita sukses atau tidak sukses, itu mentalitas ya, bukan fasilitas ya. Sebahagian kita kan memahami kebahagiaan, kesuksesan itu dengan fasilitas. Ditanya dulu ya, termasuk kita semua Pak, termasuk saya juga ya. Kalau kita punya anak gadis misalnya ya, ada perjaka mau mengelamar anak gadis kita tidak pernah tanya mentalitas dia, yang kita pertanyakan fasilitas dia. Kerjanya apa kamu? Gajinya berapa? Sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Pak Tajo anu tanyo kepada orang yang motor aja dia nggak punya Pak, naik sepeda. Misalnya ada perjaka Pak, anak laki-laki orang pergi ke rumah kita meminta anak gadis kita naik sepeda, Bapak Ibu kasih nggak? Sangra Tajo. Kenapa? Karena yang kita lihat itu fasilitas ya, padahal penentu kesuksesan itu mentalitas. Singa Pak jadi raja hutan bukan karena ukuran badannya besar, karena yang paling besar di hutan itu gajah Pak. Gajah, apalagi badak, itu besarnya luar biasa. Kuda Nil ya, kalau di Afrika ada kuda Nil, besarnya luar biasa. Tapi kuda Nil, badak, gajah tidak bisa jadi raja hutan. Kenapa? Karena mentalnya bukan mental raja, mentalnya bukan mental petarung ya. Singa petarung Pak ya, singa petarung Pak. Kalau ukuran yang jadi standar seharusnya gajah yang jadi raja, tapi enggak, singa tetap dia raja hutan ya. Kalau standarnya adu cepat lari, kuda lebih cepat larinya daripada singa, citah larinya lebih cepat daripada singa. Tapi kuda dan citah tidak pernah dinobatkan menjadi raja rimba ya, tetap raja rimba itu singa. Kenapa? Mentalitas petarungnya. Nah, dia nggak akan pernah mengalah
Singa itu hewan yang nggak akan pernah mengalah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu mental, Pak. Ya, maka manusia pun seperti itu, mentalitasnya harus ditempa. Ya, Rasulullah menempa para sahabat di mentalnya, ya, bukan di fasilitas. Tidak pernah diberi fasilitas oleh Rasulullah. Maka kemudian Nabi Muhammad bertanya, hadisuni mahia, ya, tolong kalian tebak apa itu. Ya, jadi Rasulullah kan membuat teka-teki itu. Ada satu pohon dari sekian banyak pohon, ada satu pohon yang daunnya itu nggak gampang gugur, dan dia itu persis seperti seorang muslim, nggak gampang jatuh, nggak gampang down. Ya, maka ciri-ciri orang yang dekat dengan kekufuran apa itu, Pak? Mudah putus semangat. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan mudah kalian berputus semangat dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang gampangan putus semangat itu adalah orang-orang yang dekat dengan kafir itu, ya. Nah, jadi tidak boleh. Hadisuni mahya, tolong tebak apa itu, ya. Qala fa waqa'an nasu fi syajaratil bawadi. Maka orang mulai nebak-nebak. Sahabat Nabi dalam majelis itu, kata Abdullah bin Umar, masing-masing mereka sudah mulai nebak-nebak. Oh, ini pohon yang ada di lembah itu ya Rasulullah, ini pohon fulan, ini pohon fulin, ya, mereka tebak-tebak. Tapi tidak ada yang benar tebakan mereka. Qala Abdullah, sedangkan Abdullah bin Umar pada saat itu, Bapak Ibu, membatin di dalam pikirannya, dia punya suara batinnya, ada desahan suara batinnya itu berkata, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Kok saya waktu itu bisa membatin yang dimaksud sama Rasulullah itu pohon kurma kayaknya. Nah, tapi tidak diucap. Nah, itu tanda orang alim, Pak, dia tidak mau sembarangan mengucap meskipun tebakannya itu benar. Nah, nanti ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, ciri-ciri orang alim, Pak. Apa yang disampaikan oleh seorang guru dia sudah bisa tebak, ini kayaknya, tapi karena adabnya yang tinggi, sopan santun dan etikanya yang baik, dia tidak mengucapkan. Biasanya yang sering mengucapkan itu orang yang setengah alim, ya, tapi orang alim seperti Abdullah dia tidak ucapkan, dia diam aja. Summa qalu, ya, kemudian mereka mulai bertanya balik, ya, kepada Rasulullah, hadisna mahia, ya Rasulullah, kami udah capek nebak-nebak dari tadi, tidak ada yang benar kayaknya, ya, sekarang cobalah engkau sebutkan apa dia, apa pohon yang engkau maksud itu. Hadisna mahia ya Rasulullah, ya, engkau sebut aja apa yang engkau maksud wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, qala wahiya an-nakhlatu. Nah, pohon yang saya maksud itu adalah pohon kurma. Nah, pohon kurma itu, Pak, kan nggak ada daun ya, ranting itu, ya, kayak pelepah pohon kelapa dia itu, ya. Dan dia itu susah sekali gugur, Pak, ranting itu. Kalaupun dia sudah tua, dia paling agak lembek menuju ke arah tanah, tapi dia nggak jatuh seperti itu sampai kita tarik sendiri. Itu daun kurma, ya, berbeda dengan daun pohon mangga misalnya. Daun pohon rambutan itu sebentar-bentar gugur, apalagi kalau sudah berbunga itu gampang sekali gugur. Nah, itu perumpamaan dari Rasulullah SAW mendeskripsikan, beliau menggambarkan bagaimana sejatinya seorang muslim harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari, tidak pantang mundur, tidak pantang menyerah, ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan pengajian kita pada subuh kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat, dan insya Allah pada hari Rabu yang akan datang pengajian kita liburkan satu kali pertemuan. Ini di sini hari rayanya kapan, Pak? Kamis. Kalau Mekah hari Rabu. Ya, tapi kan gini, Pak, saya sering ditanya seperti itu, walaupun nanti silakan baca, karena Idul Adha tahun kemarin itu sama seperti tahun ini, berbeda juga, ya, dengan Mekah. Kita itu Haji Akbar tahun lalu kan, sedangkan kita di sini bukan Haji Akbar. Sehingga saya tulis itu di Serambi tahun lalu itu, Haji Akbar di Tanah Suci, Hari Raya di Tanah Air judulnya. Boleh nanti dibaca tulisan itu, ya. Gini, Pak, nggak usah kita pakai ikut pemerintah atau ikut ormas. Bapak Ibu sholatnya pakai waktu Mekah apa pakai waktu Banda Aceh? Nah, sholat aja, Pak, waktu Banda Aceh, ya.
Karena waktu Mekah itu selisih Pak 4 sampai 5 jam. Sekarang kita jam 6 atau jam 7. Yang di kota Mekah sekarang masih jam 3 atau jam 2 malam, Pak. Kalau kita pakai waktu Mekah, kita belum boleh sholat subuh. Begitu juga hari raya, masing-masing ada waktunya sendiri-sendiri, ya. Kita hari raya di Banda Aceh boleh jadi berbeda sesuai dengan matlak, dengan waktunya masing-masing. Lah, sholat aja kita ikut waktu kita sendiri, ya. Nggak ada keharusan kita ikut hari raya di tanah suci. Itu gampangannya seperti itu. Nanti kalau mau detail dengan dalil-dalilnya, Bapak Ibu baca tulisan saya, diketik aja di googling hari raya akbar di tanah suci, haji akbar di tanah suci, hari raya di tanah air. Itu judul yang saya tulis tahun lalu, ya. Jadi semoga tidak beda-beda, ya. Kita menghormati saudara kita Muhammadiyah, maka kita libur. Ya, hari Rabu besok Muhammadiyah sudah hari raya, ya, sama seperti saudara kita di haji sana. Ya, kita ikut pemerintah, ya, apalagi yang disuruh ikut dalam ayat Al-Qur'an kan bukan ormas, Bapak Ibu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa atiu ormas, bukan wa ulil amri minkum, ya. SK dipegang itu siapa, Pak, yang megang SK itu? Ya Kementerian Agama yang megang itu, ya. Belum di SK-kan kepada ormas yang lain, kecuali kalau udah di SK-kan sama saya, nah, maka Bapak Ibu wajib ikut saya itu. Ya, jadi mereka yang punya otoritas, ya kita ikut aja. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasru minallahi wa fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.